Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Sari Parlaungan, mahasiswi S1 Akuntansi STIS Sultan Agung Pematang Siantar. Di sini saya akan membahas 3 topik untuk pemenuhan tugas etika profesi. Adapun 3 topik yang akan dibahas yaitu yang pertama, prinsip etika menurut IAI, IFAC, dan AICPA. Yang kedua, aturan dan interpretasi etika. Yang ketiga, etika profesi sebagai suatu entitas bisnis. Topik yang pertama yaitu prinsip etika menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Prinsip yang pertama yaitu tanggung jawab profesi. Dalam prinsip tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota berkewajiban menggunakan pertimbangan moral dan profesional setiap melakukan kegiatannya. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga, integritas. Akuntan sebagai seorang profesional dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya tersebut dengan menjaga integritasnya setinggi mungkin. Yang keempat yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi dan tekun, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. Selanjutnya yang kelima, objektivitas. Dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, setiap akuntan sebagai anggota Ikatan Akuntan Indonesia harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan. Yang keenam, kerahasiaan. Akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesionalnya dan tidak memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Yang ketujuh yaitu perilaku profesional. Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten, selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Selanjutnya yang kedelapan, standar teknis. Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Yang kedua yaitu prinsip etika menurut IFAC atau International Federation of Accountants. Yang pertama yaitu integritas. Seorang akuntan profesional harus tegas dan jujur dalam semua keterlibatannya dalam hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua, objektivitas. Seorang akuntan profesional seharusnya tidak membiarkan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang berlebihan dari orang lain untuk mengesampingkan penilaian profesional atau bisnis. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kesungguhan. Seorang akuntan profesional mempunyai tugas yang berkesinambungan untuk senantiasa menjaga pengetahuan dan skill profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik legislasi dan teknis. Seorang akuntan profesional harus bertindak dan sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku dalam memberikan layanan profesional. Yang keempat, kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis profesional, dan bisnis tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat dan spesifik kecuali ada hak hukum atau profesional atau kewajiban untuk mengungkapkan. Informasi rahasia yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis profesional seharusnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi para akuntan profesional atau pihak ketiga. Selanjutnya,
Perilaku profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan peraturan terkait dan seharusnya menghindari tindakan yang bisa mendiskreditkan profesi. Selanjutnya, prinsip etika menurut AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang profesional, anggota harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara sensitif. Selanjutnya, yang kedua, kepentingan publik. Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak sedemikian rupa demi melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga, integritas. Untuk memelihara dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan rasa integritas tertinggi. Selanjutnya yaitu objektivitas dan independensi. Seorang anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional. Seorang anggota dalam praktik publik seharusnya menjaga independensi dalam fakta dan penampilan saat memberikan jasa auditing dan atestasi lainnya. Selanjutnya, kehati-hatian atau due care. Seorang anggota harus selalu mengikuti standar-standar etika dan teknis profesi, terdorong untuk secara terus-menerus mengembangkan kompetensi dan kualitas jasa, dan menunaikan tanggung jawab profesional sampai tingkat tertinggi kemampuan anggota yang bersangkutan. Selanjutnya, ruang lingkup dan sifat jasa. Seorang anggota dalam praktik publik harus mengikuti prinsip-prinsip kode perilaku profesional dalam menetapkan ruang lingkup dan sifat jasa yang diberikan. Lanjut ke topik yang kedua yaitu aturan dan interpretasi etika. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan etika profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai interpretasi dan atau aturan etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. Kepatuhan terhadap kode etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran kode etik oleh organisasi apabila diperlukan terhadap anggota yang tidak menaatinya. Jika perlu, anggota juga harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintah pengatur bisnis klien atau menggunakan laporannya untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Independensi. Interpretasinya akan dipengaruhi oleh beragam transaksi hubungan dan kepentingan, termasuk kepentingan finansial yang material dan langsung, pelaksanaan jasa non-atestasi tertentu, investasi bersama, pinjaman hubungan keluarga, jabatan resmi seperti direktur, pejabat, pegawai, promotor, penjamin, trustee, pinjaman atau kecuali untuk persyaratan normal dari lembaga keuangan untuk mobil, rumah tangga, kartu kredit, dari ancaman litigasi. 2. Integritas dan objektivitas. Tidak ada konflik kepentingan, tidak salah saji pelaporan ketentuan untuk menghindari subordinasi penilaian. Yang ketiga, standar umum. Interpretasinya, kompetensi profesional, kehati-hatian profesional, perencanaan dan supervisi, data relevan yang memadai. Yang keempat, kesesuaian dengan standar. Interpretasinya, keharusan jika jasa meliputi auditing, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya.
5. Prinsip akuntansi. Interpretasinya, tidak ada penyimpangan dari prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. Bila penyajiannya menimbulkan salah pengertian, maka harus dinyatakan mengapa diperlukan penyimpangan dan apa pengaruhnya diotorisasi oleh pernyataan FASB atau Financial Accounting Standard Board, GASB, Governmental Accounting Standard Board, dan FASAB atau Federal Accounting Standard Advisory Board. Yang keenam, informasi klien rahasia. Interpretasi tidak boleh diungkapkan tanpa persetujuan kecuali untuk perkara pengadilan atau CPA proceeding, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. 7. Fee contingent. Interpretasi tidak diperbolehkan untuk audit, review, kompilasi, pemeriksaan informasi keuangan prospektif, perhitungan pajak, dan klaim restitusi pajak. Beberapa pengecualian diberikan daftarnya. Tindakan mendiskreditkan. Interpretasinya tidak diperbolehkan diskriminasi, kekerasan, penyimpangan dari standar pemerintah, dan ketidakpedulian. Yang kesembilan, advertensi dan solisitasi. Interpretasinya tidak boleh memalsukan, menyesatkan, menipu, memaksa, upaya berlebihan, atau dengan kekerasan. Ke-10, komisi dan fee rujukan. Interpretasinya tidak diperbolehkan untuk audit, review, kompilasi, dan pemeriksaan informasi keuangan prospektif kecuali memerlukan pengungkapan. 11. Bentuk dan nama organisasi. Interpretasinya diizinkan kepemilikan minoritas non-CPA atau Certified Public Accountant asal tanggung jawab akhir tetap pada anggota CPA secara finansial dan lainnya untuk pekerjaan atestasi yang dilaksanakan untuk melindungi kepentingan publik, tetapi tidak boleh di luar CPA dan harus mengikuti kode etik CPA. Selanjutnya, etika profesi sebagai suatu entitas. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Contohnya, etika bisnis yang baik jika diterapkan di dalam suatu perusahaan akan membantu membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpinnya. Tentunya, setiap perusahaan meyakini bahwa prinsip menjalankan bisnis yang baik adalah prinsip beretika. Oleh karena itu, etika tersebut dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi semua karyawan di dalam perusahaan untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam bekerja. Tujuan etika bisnis sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis. Dengan tujuan bagi pengusaha adalah mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Dengan demikian, para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik. Selain itu, dapat juga menghindari citra buruk seperti penipuan, serta cara kotor dan licik. A. Peranan etika dalam dunia bisnis. Etika dalam dunia bisnis memiliki peran yang sangat penting, yaitu membentuk sebuah perusahaan yang sangat kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tentunya tinggi, di mana etika ini diperlukan sebagai suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua, di mana proses ini dimulai dari perencanaan strategi, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. B. Prinsip etika dalam dunia bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua, prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran.
Yang pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian kontrak. Yang kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Dan yang ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip tidak berniat jahat. Prinsip ini ada hubungan erat dengan prinsip kejujuran. Penerapan prinsip kejujuran yang ketat akan mampu meredam niat jahat perusahaan itu. Yang keempat, prinsip keadilan. Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Contohnya, upaya yang adil kepada karyawan sesuai kontribusinya, pelayanan yang sama kepada konsumen, dan lain-lain, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional dan objektif, serta dipertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu prinsip hormat pada diri sendiri. Perlunya menjaga citra baik perusahaan tersebut melalui prinsip kejujuran, tidak berniat jahat, dan prinsip keadilan. C. Cara mempertahankan standar etika. Yang pertama yaitu ciptakan kepercayaan perusahaan. Kepercayaan perusahaan dalam menetapkan nilai-nilai perusahaan yang berdasar tanggung jawab etika bagi stakeholders. Yang kedua, kembangkan kode etik. Kode etik merupakan suatu catatan tentang standar tingkah laku dan prinsip-prinsip etika yang diharapkan perusahaan dan karyawan. 3. Jalankan kode etik secara adil dan konsisten. Manajer harus mengambil tindakan apabila merasa melanggar etika. Bila karyawan mengetahui bahwa yang melanggar etika tidak dihukum, maka kode etik menjadi tidak berarti apa-apa. Yang keempat, lindungi hak perorangan. Akhir dari semua keputusan setiap etika sangat tergantung pada individu. Melindungi seseorang dengan kekuatan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilainya merupakan jaminan yang terbaik untuk menghindari penyimpangan etika. Untuk membuat keputusan-keputusan etika, seseorang harus memiliki yang pertama, komitmen etika, yaitu tekad seseorang untuk bertindak secara etis dan melakukan sesuatu yang benar. Yang kedua, kesadaran etika, yaitu kemampuan untuk merasakan implikasi etika dari suatu situasi. Yang ketiga, kemampuan kompetensi, yaitu kemampuan untuk menggunakan suara pikiran moral dan mengembangkan strategi pemecahan masalah secara praktis. Yang kelima yaitu adakan pelatihan etika. Balai kerja merupakan alat untuk meningkatkan kesadaran para karyawan. Yang keenam, lakukan audit etika secara periodik. Audit merupakan cara yang terbaik untuk mengevaluasi efektivitas sistem etika. Evaluasi tersebut akan memberikan suatu sinyal kepada karyawan bahwa etika bukan sekedar iseng. Yang ketujuh, pertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku. Jangan hapus aturan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatur etika dan moral. Akan tetapi, manajer bisa saja memperbolehkan orang untuk mengetahui tingkat penampilan yang mereka harapkan. Standar tingkah laku sangat penting untuk menekankan bahwa betapa pentingnya etika dalam organisasi. Setiap karyawan harus mengetahui bahwa etika tidak bisa dinegosiasi atau ditawar-tawar. Yang kedelapan yaitu hindari contoh etika yang tercela setiap saat. Etika diawali dari atasan harus memberi contoh dan menaruh kepercayaan pada bawahannya. 9 yaitu ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah sangat penting, yaitu untuk menginformasikan barang dan jasa yang kita hasilkan dan untuk menerima aspirasi untuk perbaikan perusahaan. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Para karyawan diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang bagaimana standar etika dipertahankan. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.